Nah, tugas kita dalam hidup ini sejatinya hanya menikmati kehidupan dengan penuh kebersyukuran. Batin kita yang sebenarnya harus kita sempurnakan. Karena kan awalnya kita dari Allah, ya kan? Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan hanya kepadanya lah kita berpulang. Syarat untuk pulang kepada Tuhan tidak banyak. Tidak banyak. Syarat untuk bisa pulang kepada Tuhan, tidak mampir kemana-mana, hanyalah hati yang menerima, yang dalam setiap harinya diisi kebersyukuran, ketenangan, kedamaian, kebaikan bagi sesama dan semesta. Itu jadi tidak banyak-banyakan mengumpulkan apapun, tetapi hati yang penuh keikhlasan, penuh keridoan. Nah, itu syaratnya pulang. Dari mana rumusnya? Rumusnya dari Al-Qur'an. Iya. Apa ayatnya? Ayatnya adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang tidak tenang tidak hai, ya kan? Nah, orang yang jiwanya tenang dipanggil oleh Allah untuk pulang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu ila rabbikum, kepada Tuhanmu, dengan kondisi kamu meridhoi segala apa yang aku berikan, maka pasti akan kuridhoi. Jadi kalau ditanya apa tugas kita dalam hidup, meridhoi kehidupan kita dengan sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Itu tugasnya dalam hidup. Itu Bapak. Tapi ternyata di teman-teman saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di sana itu banyak dari berkehidupan ini dia berkeluh kesal, sumpah selalu dalam kehidupannya, tidak ada ketenangan. Bagaimana Mas? Uh, Ketenangan yang didapatkan oleh dirinya adalah karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak tenang, berkeluh kesah, gelisah, marah, benci, dengki, karena dia tidak kenal dirinya sendiri. Untuk mengenalkan diri dia itu bagaimana? Untuk mengenal dirinya sendiri, dia harus paham dulu bahwa dia dan Tuhan itu sangat dekat. Dan Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kenallah pada Tuhan yang maha baik, bukan yang maha penghukum. Karena sejatinya dari segala kemahaannya dirangkum dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu. Berarti tidak ada, mungkin kita ini tidak nurut kepada peraturannya mungkin gitu. Peraturan Tuhan adalah bentuk sunatullah. Sunatullah yang terjadi itu adalah peraturan dari Tuhan. Kita turun dari lantai 2 ke lantai 1, sunatullahnya harus pakai alat bantu. Maksudnya alat bantunya? Tangga, lift, eskalator, tali. Itu alat bantunya. Kalau kita turun langsung dari lantai 2 ke lantai 1, apa yang terjadi? Melanggar peraturan Tuhan, bonyok hidup kita. Jatuh. Ya bisa patah, bisa segala macam. Nah, yang perlu kita pelajari lebih detail adalah sunnatullah, hukum Allah yang ada dalam semesta. Nah, perkara ritual kita kepada Tuhan itu sifatnya adalah latihan. Bentuk latihan kita agar kita semakin nyaman. Contoh gampang, kita muslim, apa latihannya? Sholat. As-sholatu du'aun, sholat itu doa. Berarti sholat adalah seni berkomunikasi pada Tuhan. Itu. Tapi maksudnya gini, tapi banyak di antara kita sudah sholatnya banyak, tapi dia itu masih belum ada ketenangan, kedamaian. Di dalam Al-Quran jelas, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menahan dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi sayangnya sholat kita, ajaran awal kita terhadap sholat adalah ditakut-takutin. Kamu kalau nggak sholat maka begini, maka begitu. Sholatnya hanya sebagai bentuk ritual.
bukan sebagai bentuk kenikmatan. Aku nikmat nih berkomunikasi, kita nikmat nih berkumpul bersama, kita nikmat nih ngobrol. Bayangkan kalau Anda dan saya Ya. bentuk komunikasinya adalah isinya hukuman, cacian, atau ketakutan. Ya. Nikmat nggak? Enggak nikmat. Nggak nikmat. Nah, itulah kebanyakan orang yang sholatnya tidak nikmat. Karena dia hanya sekedar takut dan takut. Takut. Tapi bukan berkomunikasi. Tadi untuk menciptakan ketenangan itu kira-kira apa? Berlatihlah Awal, tersenyum di dalam sholat. Bersenyum. Berlatihlah tersenyum dalam sholatmu. Kita menyadari atas kehadiran itu bukan? Ya, di awal kita belajar tersenyum dulu dalam sholat. Saat sudah nikmat tersenyum dalam sholat kita berapa menit? 2 menit, 3 menit, 5 menit. Senyum dulu. Saat kita sudah nikmati baru sadari Tuhanmu. Ya, tahap awal senyum dulu deh. Nggak usah rumit-rumit. Ya kan? Berarti menyadari senyum kita itu termasuk yaitu bisa menghargai diri kita, ya Pak? Ya, kita tersenyum itu berarti kita memuliakan diri kita. Alhamdulillah. Ya, Benar. saat memuliakan diri kita, jiwa kita ikut mulia. Tetapi betapa banyak kita sholat tidak memuliakan jiwa, tidak memuliakan diri, karena sholatnya hanya dengan ketakutan. Belum damai dalam dirinya. Iya. Wih, yang penting aku udah sholat, ya toh. Yang penting aku udah sholat. Nikmat? Enggak. Senyum? Enggak, gitu ya. Ya mungkin ibu-ibu mungkin apa yang ditanyakan di Mas Openg, karena kita itu bisa bertanya, saya boleh katakan datang ke sini mengakses energi Mas Openg ini memang luar biasa vibrasinya itu. Memang saya juga teringat tadi Mas Yuli dari Semarang maupun Mbak Supri dari Tulungagung, juga Mbak Sari dari Bojonegoro. Dia datang ke sini berbahagia, mungkin senang hati. Tapi walaupun datang ke sini sudah berbahagia, sudah senang hati, mungkin inilah yang diakses itu. Mungkin dia mendapat bahagia Pak Soeng, karena dia merasa bahagia datang ke sini toh silaturahmi unsur Mas Openg. Ya, bahagia itu bentuk kesadaran. Senang dia. Bahagia itu bentuk penerimaan. Itu aja Bahagia. Menerima apapun situasi dan di sini ya yang diberikan Mas Openg, walaupun ini duduk di sini ya, terima ya Mas Openg. Wah, iya. Mungkin apa nih? Siapa lagi ibu-ibu ada yang bertanya? Mungkin bisa. Ya Bu, mungkin Pak Supri dari Tulungagung, saya monggo Pak Supri, karena saya terharu Mas Supri ini karena dia jauh-jauh dari Tulungagung datang ke rumah Mas Openg ini, benar-benar diperjalankan ilahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kalau memang benar-benar sudah dan dapat rahmat, enggak mungkin bisa ke sini ya Mas Supri. Ya, kira-kira apa pengalamannya Pak Supri? Iya. Kita sudah mulai terasa, Mas Ferry ngingetin, seringkali ikut kelasnya Mas Openg ya, fungsinya hanya untuk mengingatkan saya juga sebagai pengingat. Saya nggak lupa, saya latihan kalau kita urusan kerja nggak pernah latihan juga sering lupa pasti. Iya. Seringkali seperti itu, kita sudah sibuk kerja, apapun ilmunya hilang semua. Jadi ilmu yang sudah diberikan Mas Ferry biasanya kebanyakan mesti hilang. Makanya ikut kelas misalnya itu hanya untuk mengingatkan reminder seperti itu. Jadi memang tali silaturahmi yang sudah saya ajari sama Mas Ferry yang sekian lama. Saat ini saya juga ketemu Mas Ferry secara langsung. Ya, dulunya hanya ketemu virtual aja.
Tapi alhamdulillah memang kita memang mengakses energi Mas Openg itu luar biasa. Kalau kita ketemu sama beliau, saya ibaratnya seperti saya tuh kayak mencas itu loh. Udah lemah tadi dicas ngono. Jadi memang juga kita mungkin dalam kebaikan ini perlu diulang-ulang ya Mas Openg ya. Ya, kebaikan itu butuh dilatih. Butuh latihan. Ya, sebenarnya fitrah kita itu baik dan bermanfaat. Fitrah kita. Sampai akhirnya terlalu banyak tata cara, terlalu banyak penghakiman, itu yang bikin kita tidak baik dan tidak bahagia. Iya. Itu. Dan akhirnya sekarang pun bahagia juga butuh dilatih. Butuh latihan ya, Pak? Iya, karena kita terlalu banyak latihan tidak bahagia. Ya, akhirnya bahagia pun butuh dilatih. Saat kecil kita nggak butuh latihan bahagia karena selalu bahagia. Tetapi saat mulai lebih dewasa bahagianya terlalu banyak syarat. Jadi akhirnya susah untuk bahagia. Jadi sebetulnya kita ke Allah itu nggak perlu banyak syarat ya, Pak? Kita pada Tuhan itu, pada Allah itu tidak terlalu banyak syarat. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu langsung, Langsung ya. tanpa perantara. Ya. Maksudnya gimana? Ya langsung ngobrol aja sama Tuhan. Karena Allah pasti mengerti apapun bahasamu. Di bahasa hati kita pun yang paling dalam ngerti Allahnya. Segala bahasa Allah tahu. Ya. Unlimited ya. Iya, namanya Tuhan Sang Maha kok, ya toh. Maha kuasa. Iya. Berarti seluk-beluk dari hati seseorang yang paling dalam pun kalau hatinya jelek sama makhluknya Allah, jadi dia juga nanti bisa-bisa jadi karma buruk ya, Pak? Betul, setuju sekali. Iya. Jadi jangan walaupun di hati itu nggak boleh terasa yang buruk-buruk ya. Iya, semua ini adalah lemparan kita kepada alam semesta. Ya, kita menabung energi kebaikan, Iya. menabung energi keburukan, yaitu semua tanggung jawabnya ada di tangan kita. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup baik ya banyak-banyak menabung kebaikan. Iya kan? Seperti silaturahmi ini kebaikan ya, Pak? Iya. Seperti ibu-ibu tadi Membuka segala kebaikan. membawa oleh-oleh. Iya. Berarti menanam kebaikan nih ibu. Amin. Ya, mudah-mudahan sama ibu-ibu nanti tumbuh kebaikan-kebaikannya itu ya, Bu. Nanti Iya. itu kita petik nanti di akhir kelak nanti ya. Amin. Ini kami memang asik untuk ngobrol sama Mas Openg. Berarti kami ini banyak petunjuk maupun motivasi dari Mas Openg, yaitu cara bagaimana merawat bahagia, bagaimana caranya hidup kita saat ini menuju hari yang akan datang, bagaimana cara kita untuk pulang ke akhirat kita masing-masing ya. Nah, ini termasuk kita dipesankan Mas Openg tadi, harus kita menanam kebaikan itu supaya kita nanti ada modal kebaikan di akhirat kita masing-masing. Nah, inilah memang kami selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan kami tempat ini, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Mas Openg selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarganya semua di sini. Juga kita semua yang hadir ini, bahkan pun semua saudara-saudara kita dimanapun berada, semoga semua diberikan kebahagiaan, bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Inilah yang sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat guna untuk kita. Akhir kalam, sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.